Pernahkah Anda merasa bahwa semakin Anda mencoba menjalani tujuan hidup Anda, semakin hening dunia di sekitar Anda? Seolah ada api di dalam jiwa Anda. Namun setiap kali Anda ingin mengungkapkannya, justru badai datang tanpa peringatan. Mungkin Anda pernah merasakan bahwa setiap kali berbagi mimpi, justru semuanya runtuh. Atau ketika Anda mendapat pencerahan batin yang mendalam, justru muncul serangan yang tidak Anda mengerti dari mana asalnya. Bila itu pernah terjadi pada Anda, ketahuilah bahwa ini bukan hukuman. Ini adalah perlindungan. Perlindungan yang kudus. Ada sesuatu yang begitu kuat dan berharga dalam diri Anda, hingga langit sendiri memutuskan untuk menyembunyikannya. Tujuan hidup Anda terlalu suci untuk diungkapkan sebelum waktunya. Jika dibuka terlalu cepat, tidak akan diterima, justru akan ditolak. Itulah sebabnya Tuhan menyembunyikan Anda. Bukan karena Anda lemah atau dilupakan, tetapi karena apa yang Anda bawa terlalu agung untuk dilihat oleh mata yang belum siap. Apa yang kudus tidak dilemparkan begitu saja ke tengah keramaian. Anda tidak tertinggal, tidak juga tersesat. Anda sedang dipisahkan, dilindungi, dan dibungkam, bukan oleh musuh, tetapi oleh Tuhan sendiri. Bukan untuk menekan Anda, tetapi untuk menjaga Anda. Dan jika Anda merasakan hal ini di kedalaman hati Anda, tulislah di kolom komentar, "Saya disembunyikan karena alasan ilahi." Kata-kata Anda bisa menguatkan orang lain yang juga sedang menunggu dalam keheningan. Dan jika Anda ingin terus menerima pesan seperti ini, silakan klik tombol berlangganan di bawah video ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan pesan penting selanjutnya. Dan satu hal lagi, tetaplah menonton hingga akhir. Ada pesan khusus di bagian penutup yang sangat penting bagi Anda yang merasa sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Apa yang Anda alami bukanlah kebetulan, dan itu juga bukan kegagalan. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka tidak terlihat, berarti mereka tidak penting. Jika tidak terdengar, berarti mereka tidak berharga. Namun kenyataannya, dalam kehidupan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, keheningan bukanlah penolakan. Keheningan adalah tempat perlindungan. Bagi mereka yang membawa sesuatu yang besar di dalam jiwa, Tuhan menempatkan selubung khusus untuk menjauhkan mereka dari sorotan yang terlalu dini. Saat Tuhan memanggil seseorang untuk sesuatu yang besar, Dia tidak langsung mengumumkannya ke dunia. Justru sebaliknya, Dia menarik orang itu ke dalam. Dia menempatkannya dalam ruang yang sunyi, tersembunyi, agar akar jiwanya tumbuh kuat. Karena kemuliaan yang akan ditaruh di atas hidup Anda terlalu berat untuk ditopang oleh pondasi yang dangkal. Maka Tuhan menahan sorotan, bukan karena Dia tidak percaya pada Anda, tetapi karena Dia sedang membangun sesuatu di dalam diri Anda yang hanya bisa tumbuh dalam keheningan. Pernahkah Anda merasa bahwa suara Anda hanya seperti bisikan di tengah dunia yang penuh kebisingan? Atau setiap kali Anda berbicara tentang panggilan Anda, selalu ada penolakan, hambatan, bahkan hubungan yang tiba-tiba retak? Semua itu bukan tanda bahwa Anda salah arah. Itu tanda bahwa panggilan Anda terlalu kudus untuk diumumkan sebelum waktunya. Musuh tidak menyerang orang yang kosong. Dia menyerang potensi yang berbahaya bagi kegelapan. Dan karena potensi Anda begitu dalam dan penuh cahaya, langit memilih untuk menyelubunginya lebih dahulu. Anda sedang dibentuk, bukan di hadapan penonton, tetapi di hadapan Tuhan. Keheningan bukan untuk melemahkan Anda, tapi untuk menguatkan Anda tanpa gangguan. Jangan anggap gua itu sebagai makam. Jangan anggap keheningan itu sebagai penindasan. Anda tidak dikubur, Anda sedang ditanam. Dan apa yang tumbuh dalam keheningan akan memiliki kekuatan yang dunia tidak bisa mengerti. Ada rasa tidak nyaman yang hanya dimengerti oleh mereka yang dipilih. Perasaan bahwa Anda siap namun belum dilepaskan. Anda merasakannya di dada, seperti detak jantung yang tidak selaras dengan dunia di sekitar Anda. Anda bangun pagi dengan semangat yang dalam, namun lingkungan tetap sepi. Anda berdoa dengan penuh api, namun pintu tetap tertutup. Anda tahu Anda membawa sesuatu yang hidup dan kudus, tapi semua seolah tertunda, menggantung dalam waktu yang tidak Anda pahami. Tapi percayalah, ini bukan keterlambatan tanpa arti. Ini bukan penolakan dari surga. Ini adalah kasih Tuhan yang sedang mempersiapkan Anda, bukan hanya untuk menerima berkat,
tetapi untuk mampu memikulnya. Banyak orang mungkin terlihat cepat naik karena sorakan dan tepuk tangan, tetapi kenaikan Anda sedang dibentuk di tempat tersembunyi, dalam disiplin, dalam doa diam-diam, dalam ketaatan yang tak dilihat orang. Anda tidak tertinggal. Anda sedang dimurnikan. Dalam keheningan ini Tuhan sedang mengikis kebanggaan, rasa tergesa-gesa, dan keinginan untuk selalu terlihat. Ia sedang menanamkan dalam jiwa Anda kekuatan yang tidak bergantung pada sorotan atau pengakuan. Tanah sunyi ini adalah tempat kudus, tempat di mana karakter Anda dibentuk untuk menopang kemuliaan yang akan datang. Dan setiap detik Anda bertahan dalam diam, tanpa menyerah, itu adalah kemenangan rohani yang besar. Pernahkah Anda merasakan jeda yang suci ini? Seolah jiwa Anda tahu ada panggilan besar, namun langit terus berkata, belum sekarang. Tulis di komentar jika Anda pernah merasakannya. Satu kata saja sudah cukup. Mungkin pengalaman Anda bisa menjadi penghiburan bagi orang lain yang sedang menunggu dalam keheningan yang sama. Karena tidak semua orang pantas menyaksikan benih saat ia masih tertanam. Tetapi ketika waktunya tiba, benih itu akan menjadi pohon yang tak tergoyahkan. Pernahkah Anda merasa sangat yakin akan sesuatu dari Tuhan, lalu Anda membagikannya kepada orang lain karena hati Anda begitu penuh sukacita? Anda mempostingnya, Anda menceritakannya dengan antusias, lalu keheningan. Tiba-tiba muncul penundaan, penolakan, bahkan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang sering tidak kita sadari adalah bahwa tidak semua berkat Tuhan dimaksudkan untuk segera diumumkan. Ada hal-hal suci yang harus dikembangkan dulu dalam keheningan, bukan dipamerkan dalam keramaian. Setiap kali Anda membocorkan sesuatu yang masih dalam proses pemurnian, Anda menempatkan janji itu dalam jangkauan serangan. Musuh tidak membutuhkan nubuatan untuk merusak tujuan Anda. Cukup ia mengamati apa yang Anda bagikan terlalu cepat. Apa yang Anda kira sebagai kegembiraan, sebenarnya bisa menjadi kerentanan rohani. Dan reaksi keras yang Anda alami bukan bukti bahwa visi Anda salah. Justru sebaliknya, itu membuktikan bahwa Anda membukanya sebelum waktunya. Tuhan bekerja dalam waktu surgawi, bukan dalam dorongan emosi manusia. Hanya karena Anda merasa siap, bukan berarti surga sudah selesai mempersiapkan segalanya. Seperti buah yang dipetik sebelum matang, visi yang disampaikan terlalu cepat bisa layu sebelum tumbuh sepenuhnya. Dan itulah sebabnya sekarang Anda merasa sunyi. Bukan karena Tuhan marah, tetapi karena Dia sedang menjaga apa yang telah ditanam dalam Anda. Ia sedang menutupi benih itu dari bahaya, agar saat akhirnya muncul, tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Jadi jika Anda sedang merasa frustrasi, jangan langsung menyalahkan diri. Bisa jadi Tuhan sedang menyelamatkan Anda dari sabotase yang tak terlihat. Proses ini bukan hukuman, ini adalah pelatihan, karena nanti, ketika waktunya tiba, apa yang tumbuh dari dalam Anda tidak akan membutuhkan promosi. Ia akan membawa kemuliaan, dan kemuliaan sejati tidak bisa ditiru. Dan saat itulah dunia akan menyadari apa yang Tuhan telah bentuk dalam keheningan. Ada luka yang terasa begitu dalam, bukan karena apa yang dilakukan orang lain, tapi karena dari siapa luka itu datang. Anda mempercayai mereka, Anda membuka hati, membagikan visi, memperbolehkan mereka masuk ke ruang paling pribadi dari jiwa Anda. Namun ternyata tangan yang Anda percaya justru berubah menjadi alat penghancur. Mereka memakai kedekatan itu untuk melukai, mengkhianati, dan meninggalkan Anda dengan luka yang membingungkan dan diam-diam menghancurkan. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada sebuah kebenaran yang lebih tinggi. Yang terlihat seperti penolakan, sebenarnya adalah perlindungan. Yang terasa seperti pengabaian, sebenarnya adalah penyelamatan ilahi. Tidak semua orang yang kita cintai ditetapkan untuk berjalan bersama sampai akhir. Beberapa hanya hadir untuk menunjukkan di mana batas kita mulai kabur. Dan meskipun pedih, ketika mereka menusuk Anda dari belakang, itu adalah cara Tuhan menghilangkan ilusi bahwa semua orang yang tersenyum kepada kita tulus, atau bahwa kesetiaan selalu datang dari wajah yang sudah kita kenal lama. Luka-luka terdalam Anda tidak datang untuk menghancurkan Anda. Mereka datang untuk membersihkan, untuk menyucikan jiwa Anda dari ketergantungan pada pujian, penerimaan,
atau rasa ingin selalu disukai. Anda tidak pernah dipanggil untuk menjadi populer, Anda dipanggil untuk menjadi murni. Dan kadang, pemurnian itu harus datang lewat pengkhianatan yang terbungkus dalam wajah yang akrab dan ramah. Tapi inilah misterinya, apa yang pernah menghancurkan Anda, sekarang sedang membentuk Anda. Keheningan setelah dikhianati bukanlah kekosongan, melainkan ruang suci. Tempat di mana Tuhan mulai menuangkan minyak baru, kekuatan baru, dan hikmat baru. Versi diri Anda yang dulu terlalu terbuka, sedang digantikan oleh seseorang yang kini mendengar suara Tuhan lebih dari suara manusia. Anda tidak sedang berdarah lagi. Anda sedang melahirkan, dan bahkan sekarang surga sedang memulihkan apa yang pernah dirusak, bukan di depan umum tetapi di balik pintu tertutup, tempat di mana mahkota Anda sedang dibentuk kembali di dalam api. Mungkin sampai hari ini Anda masih merasa tak terlihat. Anda sudah berdoa, berpuasa, menanti dengan penuh kerinduan, namun pintu yang Anda harapkan belum terbuka. Tapi ketahuilah, itu bukan karena Anda tidak layak. Bukan pula karena waktu Anda tidak akan datang. Anda masih tersembunyi karena surga sedang menutupi Anda dengan tujuan. Anda berada dalam kamuflase ilahi. Bukan karena Anda tertinggal, tapi karena apa yang Anda bawa terlalu berharga untuk disajikan dalam keadaan belum selesai. Dunia terburu-buru menampilkan apapun yang terlihat, tapi Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dengan apa yang kudus. Dia menyembunyikan Anda agar Anda tidak terkontaminasi oleh tepuk tangan yang belum waktunya, atau oleh suara-suara yang bisa menyesatkan arah Anda. Lihatlah sekeliling. Banyak yang terlihat bersinar tapi tidak memiliki minyak. Ada suara tanpa kedalaman, ada cahaya tanpa api. Tapi Anda sedang dibakar dalam keheningan. Dibentuk bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk membawa dampak. Tuhan sedang membangun sesuatu di dalam Anda yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa, tapi akan terasa oleh dunia ketika saatnya tiba. Diam Anda bukan kekalahan. Itu adalah strategi surgawi. Setiap detik Anda menahan diri, setiap saat Anda memilih taat daripada tampil, itu sedang memperkuat fondasi Anda. Karena panggilan Anda bukan sekadar momen, tapi gerakan yang akan bertahan lama. Anda dipanggil bukan untuk mengikuti tren, tetapi untuk membawa perubahan. Dan untuk itu, prosesnya harus suci, tenang, dan dalam perlindungan. Jadi, jika hari ini Anda merasa tersembunyi, jangan putus asa. Itu tandanya Anda sedang ada dalam tangan Tuhan, tertutup dalam kehendak-Nya, dipersiapkan untuk kemuliaan. Dan ketika waktunya tiba, dunia tidak hanya akan melihat Anda. Dunia akan merasakan bobot dari kemuliaan yang selama ini telah Anda bawa dalam diam. Dan jika pesan ini menggugah hati Anda, tulislah di komentar, "Saya disembunyikan untuk kemuliaan-Nya." Biarkan itu menjadi kesaksian Anda selama masa menunggu, penguat saat sunyi, dan tanda bahwa Anda masih setia mendengar bisikan surga yang hanya dimengerti oleh mereka yang benar-benar dipilih.